menunjukkan dunia yang lebih luas daripada yang kita kenal hari ini. Peta Piri Reis tahun 1513 misalnya, memperlihatkan garis pantai Antarktika tanpa lapisan es. Tidak semua wilayah di bumi pernah benar-benar dijelajahi, dan tidak semua kebenaran pernah diizinkan untuk diketahui. Selama ratusan tahun, peta dunia yang kita kenal selalu menampilkan batas yang sama. Lautan luas, daratan yang dikenal, dan di ujung selatan, hamparan putih tanpa kehidupan bernama Antarktika. Kita diajarkan bahwa di sanalah segalanya berakhir. Hanya es, hanya dingin, hanya kehampaan. Namun, bagaimana jika itu adalah kebohongan terbesar dalam sejarah manusia? Bagaimana jika tembok es itu bukan akhir dunia, melainkan penutup sebuah rahasia, sebuah dunia lain, sebuah peradaban yang disembunyikan, dan sebuah perang besar yang tak pernah dicatat di buku sejarah? Bab sebelum dunia punya batas. Jauh sebelum satelit, radar, dan koordinat GPS, dunia tidak digambarkan seperti sekarang. Peta-peta kuno dari berbagai peradaban, Mesir, Yunani, Cina, bahkan Nusantara menunjukkan dunia yang lebih luas daripada yang kita kenal hari ini. Peta Piri Reis tahun 1513 misalnya, memperlihatkan garis pantai Antarktika tanpa lapisan es. Sebuah fakta yang hingga hari ini tidak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana seorang laksamana Ottoman bisa menggambar daratan yang secara resmi baru ditemukan. Ratusan tahun kemudian, lebih mencurigakan lagi, peta itu menunjukkan daratan selatan sebagai bagian dari dunia yang hidup, bukan wilayah mati. Pertanyaannya sederhana, jika Antarktika dulu bebas es, siapa yang pernah tinggal di sana? Babdu tembok es dalam mito kuno. Dalam mitologi Nordik, dunia dikelilingi oleh es raksasa bernama Niflheim. Dan dalam legenda Sumeria, terdapat wilayah terlarang di ujung dunia yang dijaga para dewa. Sementara dalam manuskrip Tibet kuno, disebutkan adanya tanah di balik es, tempat manusia hidup lebih lama dan lebih bijaksana. Ini bukan kebetulan. Peradaban yang tidak pernah saling bertemu, di waktu dan tempat berbeda, menggambarkan batas dunia yang sama, tembok es, dan sesuatu di baliknya. Bab 3 ekspedisi yang tidak pernah dipublikasikan. Pada awal abad ke-20, perlombaan menuju kutub bukan sekadar ambisi ilmiah, itu adalah operasi militer terselubung. Ekspedisi Admiral Richard E. Byrd ke Antarktika pada tahun 1928 dan 1946 menyimpan banyak kejanggalan. Dalam jurnal pribadinya, yang kemudian bocor ke publik, Byrd menuliskan tentang tanah hijau di balik es, serta mesin terbang yang tidak dikenal. Operasi High Jump tahun 1946-1947 melibatkan lebih dari 4.200 personel militer, kapal perang, kapal induk, dan pesawat tempur. Untuk apa kekuatan militer sebesar itu dikerahkan ke wilayah yang katanya kosong? Jawabannya tidak pernah diberikan, namun operasi itu dihentikan lebih cepat dari jadwal. Beberapa pesawat hilang, dan sebagian awak tidak pernah kembali. Bab 4 Perang di balik salju. Setelah Perang Dunia II, dunia terbelah dalam Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba menguasai teknologi, nuklir dan luar angkasa. Namun ada satu medan perang yang tidak pernah diumumkan, Antarktika. Dokumen militer yang dideklasifikasi menunjukkan pembangunan fasilitas bawah tanah oleh beberapa negara besar, Inggris, AS Jerman, dan Rusia memiliki pos yang letaknya jauh dari jalur penelitian ilmiah. Mengapa negara-negara yang saling bermusuhan justru diam-diam sepakat untuk tidak membicarakan Antarktika? Karena pada tahun 1999, mereka menandatangani Antarctic Treaty, perjanjian, yang melarang aktivitas militer dan eksplorasi bebas di sana. Perjanjian perdamaian atau perjanjian untuk menyembunyikan sesuatu. Bab 5 Kota di bawah es. Teknologi radar modern menemukan jaringan struktur geometris di bawah lapisan es Antarktika. Terlalu simetris untuk disebut fenomena alam. Pola menyerupai jalan, ruang besar berbentuk kubah, dan rongga panas yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan ekstrem. Beberapa ilmuwan yang mencoba meneliti lebih jauh kehilangan pendanaan, dicabut aksesnya, atau menghilang dari dunia akademik.
Jika itu hanya es, mengapa begitu banyak yang ditutup-tutupi? Bab 6, manusia atau bukan manusia. Legenda tentang makhluk tinggi, berambut pirang dengan teknologi terbang, bukan hanya muncul di Eropa. Kisah serupa ditemukan di Amerika Selatan, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Mereka disebut dengan banyak nama. Atlantean, penguasa utara. Teori paling kontroversial menyebutkan bahwa mereka tidak punah, melainkan mundur ke wilayah terisolasi di balik tembok es. Jika benar, maka Antartika bukan wilayah mati, melainkan zona karantina peradaban. Bab 7, kenapa kita tidak boleh ke sana? Di era ketika manusia bisa pergi ke Mars, mengapa Antartika justru semakin tertutup? Drone sipil dilarang, pelayaran pribadi dibatasi, penerbangan komersial dilarang melintas. Alasannya selalu sama, keselamatan. Namun keselamatan dari apa? Bab 8, sejarah yang dihapus. Buku sejarah modern ditulis oleh pemenang perang, dan pemenang tidak pernah menuliskan rahasia yang bisa menggoyahkan kekuasaan mereka. Jika dunia lain di balik tembok es benar-benar ada, maka seluruh pemahaman kita tentang bumi, manusia, dan sejarah harus ditulis ulang. Agama, sains, politik global, semuanya akan runtuh. Penutup, pertanyaan misterius. Jika Antarktika hanyalah es kosong, mengapa dunia begitu takut membiarkan manusia melihatnya sendiri? Dan jika di balik tembok es itu memang terdapat dunia lain, apakah kita benar-benar hidup di planet yang kita kira kita kenal? Atau selama ini kita hanya hidup di wilayah yang diizinkan? Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sejarah dunia yang diajarkan kepada kita, subscribe channel ini. Tekan like agar lebih banyak orang berani bertanya. Tulis pendapatmu di komentar. Dan share video ini, karena kebenaran tidak pernah muncul sendirian.